Halo, selamat sore semuanya temanku dimanapun kalian berada. Jadi inilah tempat yang saya bangun bersama teman saya. Dimana tempat ini untuk melanjutkan tahap pembesaran di masa remaja mereka. Untuk meyakini mereka bahwa mereka itu bisa hidup di alam dengan bebas. Jadi mohon maaf tempatnya seperti ini, kalian bisa lihat. Ini baru masa tahap pembangunan. Karena di sini kita pun menyewa lahan untuk dibangun tempat rehabilitasi atau biasa disebut tempat habituasi untuk para monyet. Nah, seperti yang saya katakan temanku, di mana saya sendiri memahami bahwa dua spesies yang berbeda tidak mungkin dijadikan satu koloni yang sama untuk dilepaskan ke alam. Ya kenapa? Karena memang itu untuk keberlangsungan hidup mereka di alam juga tidak baik. Dan pada akhirnya mereka tetap akan berpisah di dua spesies yang berbeda ini, yaitu monyet ekor panjang dan monyet ekor babi. Dengan nama latin monyet ekor panjang itu Macaca fascicularis, dan untuk monyet ekor babi bernama latin Macaca nemestrina. Nah, mungkin video yang saya buat ini akan saya unggah di ini saluran kedua saya yang saya. Jadi untuk video dokumentasi saat pembesaran mereka di kandang habituasi ini yang kita buat seadanya untuk sementara waktu ini, saya unggah di saluran kedua saya. Nah, karena memang sudah waktunya mereka mulai diajarkan bagaimana cara hidup di alam dan seperti apa kehidupan tanpa ketergantungan oleh manusia. Seperti memberi makannya pun sudah tidak lagi kita berikan susu, melainkan nantinya kita akan memberikan pisang, itu pun tidak dikupas ya. Dan memberikan paya pun pepayanya tidak kita pisahkan dari kulitnya. Jadi seperti itu temanku. Ya nanti di tempat ini saya akan bangunkan kolam kecil untuk mereka bisa minum ya. Memang sementara saya hanya mampu membangun menggunakan jaring. Ini pun saya terima kasih banyak sekali sudah dibantu dari beberapa teman saya, dan salah satunya adalah Mr. Cage ya, dan Nyonya Laura, serta satu lagi Tuan, saya lupa, dia dari Amerika juga. Terima kasih banyak ya, beberapa saran dan masukannya. Saya lupa menyebutkannya. Intinya dia adalah orang yang berbaik hati juga. Dia mantan pelatih olahragawan yang luar biasa, selalu membantu saya setiap beberapa kendala, solusi dan masukan yang luar biasa ya. Dan di sini juga ada dua teman saya yang membantu saya mencarikan lahan ini untuk dijadikan tempat tinggal mereka dalam masa peremajaan ya. Di kala mereka sudah masuk ke tahap remaja, yang diharapkan mereka sudah mulai bisa melatih fisik mereka untuk hidup di tempat terbuka seperti ini temanku. Nah, kalian bisa lihat seperti inilah ya kondisinya. Mereka sudah mulai bermain, meloncat ke sana kemari. Untuk sementara yang kita taruh di sini ada Lucky, si bajak laut kecil kita, Starla, dan di sini juga ada Rocky ya. Memang kondisinya masih belum terlalu rapih karena memang
mencari lahan yang seperti ini ya, yang tidak mengganggu masyarakat sekitar itu tidak mudah. Kemarin saya sempat berpikir ingin pindah ke pegunungan dan ada kendala kondisi kesehatan orang tua saya yang tidak bisa saya tinggalkan begitu saja. Jadi mau tidak mau saya harus tetap tinggal di daerah yang tidak jauh dari tempat tinggal orang tua saya, temanku. Nah, ini ada Jenny. Nah, itu ada Starla. Nanti Starla kalungnya juga kita akan lepaskan ya. Starla juga sudah mulai tidak diperhatikan lagi ya. Sepertinya yang punya Starla ini sudah lama sekali tidak bertanya keadaan Starla, tapi ya mungkin nanti pada akhirnya jika tidak dijemput kita akan menyatukan Starla dengan koloni monyet ekor babi yang lainnya. Jadi temanku, memang kemarin sempat saya berpikir untuk mengambil keputusan tinggal di satu tempat di mana tempat itu jauh sekali dari masyarakat ya. Tempat itu jelas di tengah hutan, di pegunungan. Tapi karena saya juga masih memiliki orang tua ya. Saya masih memiliki ayah yang kondisi kesehatannya juga kurang baik. Jika saya tinggalkan ke tempat yang sangat jauh, saya khawatir jika ada kendala kondisi kesehatan kepada orang tua saya tidak bisa membantunya jika jarak yang terlalu jauh. Untuk ke tempat itu membutuhkan waktu sekitar 4 jam dari tempat saya berpijak saat ini di dekat pegunungan ya. Masih satu provinsi, Jawa Barat. Tapi memang tempatnya cukup jauh sekali dan terpencil benar-benar di bawah lereng gunung. Dan udaranya pun sejuk, hutannya juga luas sekali. Bahkan masih dikatakan tempat itu cukup alami, masih terdapat satwa-satwa liar seperti monyet liar ya. Bahkan macan pun masih ada di sana dan predator-predator alami masih hidup di sana seperti burung elang, ular, hanya sepertinya buaya saja yang tidak ada ya. Nah temanku, jadi mohon maaf jika saya tidak bisa memaksimalkan untuk ke tempat itu karena saya juga memiliki keluarga yang harus saya pikirkan. Lebih penting lagi ya, karena itu adalah orang tua saya sendiri. Ya mungkin tempat ini masih bisa menjadi alternatif untuk dijadikan tempat habituasi
habituasi untuk merehabilitasi mereka agar bayi monyet ini bisa belajar bertahan hidup seperti selayaknya di alam. Oke temanku, lihat ini Lucky sepertinya tidak mau kita tinggalkan di tempat ini ya. Dia masih ketergantungan sekali dengan kita. Tapi untuk Rocky sudah memperlihatkan karakter alami mereka. Starla, bahkan jika Jenny pun memang saya tidak terlalu jinakkan untuk karakternya agar dia natural selayaknya monyet di alam ya, yang takut kepada manusia, yang hanya paham bagaimana cara hidup di alam seperti apa. Jadi memang itu yang saya harapkan temanku. Bawanya gimana, Blek? Dia udah lupa lagi bang-bangnya. Atur kan gimana? Boleh juga deh. Halo Lucky, jadi mungkin seperti inilah ya, mereka sudah mulai sedikit banyak memahami kehidupan yang selayaknya di alam seperti ini temanku. Mungkin kedepannya akan kita lebih rapihkan kembali tempat ini ya, karena memang untuk tinggal di perkotaan seperti tempat tinggal saya ini sangat sulit untuk mencari lahan terbuka seperti ini. Yang pertama, biaya sewa lahan itu sangat mahal temanku, dan biaya transportasi juga cukup lumayan mahal di sini ya. Apalagi untuk lahan sebesar ini, bisa dikatakan untuk orang seperti saya cukup sulit untuk mendapatkan lahan di tengah perkotaan sebesar ini, karena kawasan ini masih di kawasan yang padat penduduk, tapi ini jaraknya sangat jauh ya, tidak berdempetan, tidak berdampingan terlalu dekat dengan pemukiman manusia. Jadi seperti itu temanku. Terima kasih banyak untuk temanku semua yang sudah menonton di channel ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, share, like, and comment. Lanjut lagi di video selanjutnya. Terima kasih.